Rumit penuh kelit. Itulah yang kini sedang terjadi pada kasus pembunuhan Vina di Cirebon 8 tahun silam. Hingga saat ini, polisi juga tak kunjung memberi penjelasan selain hanya terus memanggil saksi-saksi. Terakhir, yang dilakukan penyidik adalah melakukan tes psikologi untuk Peggy alias Peron, lengkap dengan orang tuanya. Untuk apakah itu? Benarkah sekedar penyeimbang isu yang kadung kemana-mana tentang Peggy Setiawan? Selain urusan Peggy, di luaran juga beredar sosok Linda yang lagi-lagi mengalami kesurupan. Banyak yang meyakini bahwa yang merasuk ke raganya adalah arwah Vina yang ingin memberi petunjuk. Mungkinkah itu terjadi? Mengapa pengacara senior Otto Hasibuan juga menyerukan agar Peggy dibebaskan jika memang tidak cukup bukti dan saksi? Peristiwa maut 8 tahun silam yang merenggut nyawa Vina dan Eki seperti tak berhenti memberi kontroversi. Nyaris setiap hari muncul perdebatan tentang kasus ini dengan pendapat yang selalu diwarnai pro kontra. Apalagi jika sudah membahas soal Peggy Setiawan alias Peron. Penangkapannya hingga penetapannya sebagai tersangka masih menjadi teka-teki. Terutama setelah polisi menetapkan ia adalah satu-satunya DPO yang dicari. Maka di luaran muncul gelombang desakan agar Peggy dibebaskan jika memang tidak cukup bukti-bukti. Selain Peggy, yang juga penuh misteri adalah Linda yang lagi-lagi mengalami kesurupan. Tapi seorang ahli supranatural menyebut bahwa Linda benar kesurupan. Tapi bukan oleh arwah Vina, melainkan jin Korin yang memang ingin memberi petunjuk. Tapi mengapa kesurupannya berkali-kali? Mungkinkah arwah Vina ingin berkomunikasi dengan pihak keluarga? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Peggy Setiawan alias Peron, kuli bangunan yang ditangkap di Bandung, kemudian ditetapkan sebagai satu-satunya DPO, masih memberi teka-teki. Penangkapannya yang kontroversial menimbulkan gelombang dukungan untuk dibebaskan. Apalagi jika penyidik memang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Membebaskan 1.000 orang bersalah jauh lebih baik daripada mempidanakan 1 orang yang tidak bersalah. Saya masih meyakini demikian sampai bukti diajukan. Tapi kalau ternyata buktinya nanti berhasil dipatahkan, ya itu yang saya percaya. Mengapa? Karena Indonesia negara hukum. Kalaupun ternyata ini Peggy ini, kita katakan, anggap saja ya, kita duga ya, dia pelaku yang sebenarnya tapi buktinya tidak ada, ya dia harus dibebaskan, walaupun dia pelaku sebenarnya. Saya katakan sekali lagi, kalau dia pun itu adalah pelaku sebenarnya, ya walau alam ya, tapi ternyata tidak memiliki bukti untuk membuktikan kalau dia bersalah, dia harus dilepaskan. Karena Indonesia negara hukum. Pelaku kejahatan akan dibebaskan kalau ternyata tidak memiliki saksi bukti yang cukup untuk mempidanakan. Jadi kalau saya kira ini sudah kadung carut marut. Bahkan kalau saya ditanya, kalau ternyata tidak cukup bukti dan saksi, bebaskan aja semua. Biarkan saja itu pembunuhnya masih tetap berkeliaran. Lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada mempidanakan 1 orang yang tidak bersalah. Melihat Peggy Setiawan yang memang karakternya itu sabar ya, kemudian tidak temperamen, kemudian konsisten orangnya ya, tegar ya. Maka kami melihat bahwa insya Allah dari pemeriksaan psikologi ini ya, psikolog bisa menilai dan penyidik juga bisa memahami, bisa menilai juga bahwa Peggy Setiawan bukanlah tipikal orang yang mudah melakukan tindak pidana, dalam hal ini
melakukan pembunuhan terhadap korban Eki dan Vina. Kedua, memang karakternya anak baik, sehingga kami ya udah persilakan kalau memang ini dapat membantu untuk memperterang ya, untuk melengkapi kebutuhan penyidik untuk mengambil keputusan nanti, ya kami dukung, kami mengizinkan. Ya setelah diskusi dengan penyidik dan psikolog, kami menilai ini untuk bagi kami ya, untuk memperterang, untuk meringankan lah ya, karena dasarnya memang Peggy Setiawan ini anak baik kan, karakternya juga baik, dasarnya kan itu ya. Jadi kami menilai bahwa ini untuk meringankan atau menguntungkan Peggy Setiawan. Meski di ruang publik, kasus Vina tak kunjung usai dari perdebatan, polisi seperti enggan terpengaruh. Di tengah desakan publik agar Peggy dibebaskan, penyidik Polda Jawa Barat terus melakukan langkah-langkah penyelidikan. Setelah memanggil para saksi terakhir, polisi melakukan tes psikologi untuk Peggy dan orang tuanya. Kalau saya kira itu kepanikan dari banyak pihak, karena dengan adanya netizen yang sudah kadung nggak percaya dengan kepolisian dan keributan adanya isu salah tangkap, akhirnya harus dilakukan sesuatu yang bisa menyeimbangkan. Jadi kalau ditanya di sini, saya sih masih tetap percaya dan silahkan dilakukan terlebih dahulu, karena ya mereka ini penegak hukumnya. Kita nggak bisa terus sekarang ini menyetop ini semua dan melepaskan begitu saja. Jadi kalau saya kira karena Indonesia negara hukum, kita ikuti. Saya kira tes psikologi adalah sesuatu yang mungkin penyeimbang isu dengan adanya hal yang terjadi sekarang ini. Karena sekarang ini kan jadi segitiga. Kasus yang sebenarnya terjadi, kepolisian dan netizen. Sehingga apapun itu harus diseimbangkan. Nah, yang mengherankan di sini, kepolisian mengapa tidak segera merilis alasan menangkap Peggy Setiawan. Kalau memang itu salah, mengaku saja salah tangkap, diberikan sanksi untuk oknum pelakunya, dan move on untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Jadi hari ini, hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 ini, tadi Peggy Setiawan dilakukan pemeriksaan psikologi yang terakhir ya. Jadi kemarin sama hari ini yang terakhir. Nah, pemeriksaan psikologi ini memang kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan awalnya menolak ya. Artinya karena apa sih urgensinya kan? Dikhawatirkan penyidik mencari-cari kesalahan ya terhadap klien kami dengan cara memeriksa psikologis. Tetapi kemudian setelah diskusi dengan penyidik, dengan psikolog ya kemarin, nah penyidik menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap Peggy Setiawan lebih kepada tujuannya supaya penyidik lebih hati-hati ya, tidak asal menduga bahwa Peggy Setiawan ini sebagai pelaku. Ada 3 hal yang dilihat oleh psikolog terhadap diri Peggy, yaitu 1, untuk melihat intelijensi atau kognitif ya, yaitu kecerdasan atau fungsi otak. Kemudian yang kedua ada afeksi. Afeksi ini untuk menjabarkan tentang suatu perasaan, untuk mendapatkan respon yang baik. Kemudian yang ketiga ada motorik ya. Jadi motorik ini melihat atau memeriksa pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh. Penyelidikan polisi yang berjalan senyap karena nyaris tak pernah dijelaskan, kini berhadapan dengan spekulasi publik yang terus bermunculan. Sementara itu, teka-teki besar yang lain adalah bungkamnya ayah Egy, Ibtu Rudiana yang kini menjabat sebagai seorang kapolsek, seperti menepi dari kasus ini. Suaranya seperti hilang di tengah arus pemberitaan yang riuh rendah. Dan kemunculan Ibtu Rudiana sangat ditunggu. Kalau kita mau menduga-duga, sebaiknya seperti lebih ke Pak Rudiana ini muncul dan segera memberikan keterangan, juga jajaran anggota kepolisian yang 8 tahun lalu melakukan pemeriksaan. Kalau saya kira kepolisian profesional dan bisa dipercaya, saya masih seperti itu. Kalau oknum kita kan tidak tahu.
Tapi dugaan bahwa adanya penutupan-penutupan terhadap kinerja di masa lalu itu juga ada. Sehingga kalau untuk saat ini kita percayakan saja kepolisian melakukan audit terhadap dirinya sendiri. Mungkinkah dugaan netizen telah terjadi kesalahan prosedur penanganan 8 tahun silam memang benar terjadi? Iya, kesalahan prosedur, betul. Itu di masa lalu, yang terus kemudian ditutupi menyebabkan kebohongan yang lain dan terus kemudian jadi carut marut seperti sekarang. Itu dugaan saya. Lalu bagaimana dengan Linda? Mengapa ia kembali kesurupan? Mungkinkah sekedar settingan atau memang benar mengalami kerasukan arwah Vina? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kematian Vina dan Eki yang sangat tragis pada 27 Agustus 2016 silam menjadi cerita kelam yang kian tenggelam oleh berbagai isu yang terus bermunculan. Di tengah semua itu, sosok Linda menyeruak, mencuri perhatian publik lewat aksi kesurupan yang terus berulang. Seperti diketahui, Linda mengalami kesurupan pertama beberapa hari setelah kasus Vina terjadi. Lewat momentum itu pula, kasus Vina yang semula disebut sebagai kecelakaan tunggal berubah menjadi kasus pembunuhan. 8 tahun kemudian, perihal kesurupan kembali ramai, termasuk Linda mengalaminya usai hiruk-pikuk bermunculannya saksi-saksi kasus pembunuhan Vina. Lalu benarkah Linda memang kesurupan arwah Vina? Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang itu, yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan yang kena. Untuk settingan atau enggak, atau itu hanya sebetulnya pura-pura gitu ya, sebetulnya memang betul itu kerasukan. Tapi yang kerasukan bukanlah arwah dari Vina itu sendiri, akan tetapi adalah jin korin ya. Nah, kenapa dia kerasukan ya? Karena memang kebetulan ya, ketika kejadian dan ketika itu terjadi, sahabat yang terdekat yang memang atau teman yang terdekat yang ada di sekitar Vina itu adalah Linda itu sendiri, seperti itu. Nah, hal lainnya yang mungkin juga bisa mendasari itu terjadi adalah mungkin yang pertama, kondisi tubuhnya Linda sedang tidak baik. Yang kedua, Lindanya mungkin merasa bersalah ya, sehingga dengan kondisi tubuh yang kurang fit, yang lemah, sangat memungkinkan terjadinya kerasukan tersebut. Korin itu kan energinya rendah, negatif, sedangkan manusia itu kan positif ya. Nah, ketika manusia dalam low intention energy, otomatis itu mengundang low intention masuk dan memudahkan untuk terjadinya yang namanya kerasukan. Betul, kalau dibilang petunjuk, pastilah, pasti itu adalah petunjuk. Kenapa? Ya karena memang sulit ya, keluarganya dari Vina sendiri ini pun bukan orang yang memiliki kekuatan untuk bisa memperjuangkan kasus yang serumit ini gitu, apalagi yang memang dikabarkan ada beberapa pihak yang cukup kuat di baliknya gitu kan. Makanya di sini adalah daripada jin korin Vina yang memang berniat untuk bisa membantu ya dari sisi kerasukan tersebut. Jin korin yang merasuki Linda tentu sudah berhitung sehingga memilih Linda untuk dipinjam raganya. Ahli spiritual ini menduga Linda mengetahui apa yang terjadi pada Vina di saat-saat terakhir. Lewat Linda, arwah Vina ingin menyampaikan pesan yang belum sempat tersampaikan karena maut segera mencampur. Arwah dari Vina sendiri pun ini memang dia bersih ya, bersih dalam arti dia tuh bukan tipikal semasa hidupnya yang tidak baik atau orang yang bandel, bukan seperti itu. Makanya di sini ketika kerasukan ya, memang arwah daripada Vina ini, arwah daripada jin korin Vina ini sendiri ingin mengutarakan kepada keluarganya yang memang hubungan dengan keluarganya pun baik ya, yang sehari-hari kehidupannya itu ya
seperti itu gitu, sekolah, pulang ke rumah gitu kan, keluarganya juga tahu. Nah itu yang disampaikan oleh arwah yang dititipkan ke jin korinnya. Jadi jin korin yang menangkap dari Vina itu sendiri. Kalau arwah itu kan dia sebetulnya ya sudah di alam sana ya. Nah jin korin ini sendiri juga dia bisa menjadi tidak baik ketika seseorang tersebut semasa hidupnya juga tidak baik gitu, bisa jadi malah mengganggu gitu. Tapi kan kenyataannya korinnya Vina ini tidak mengganggu, akan tetapi hanya sebatas menyampaikan apa yang memang belum tersampaikan almarhumah semasa hidup, dan itu melalui orang terdekatnya yang memang ya juga sedikit banyak mengetahui tentang apa yang terjadi dalam kehidupan almarhumah sebelum dia meninggal. Kesurupan berulang yang terjadi pada Linda memang menjadi misteri tersendiri dari kasus Vina. Tapi seorang ahli spiritual meyakini bahwa Linda memang benar mengalami kesurupan. Tapi mengapa? Selain soal kesurupan Linda, dukungan agar Peggy dibebaskan terus berdatangan. Apa yang membuat pengacara senior Otto Hasibuan setuju Peggy dibebaskan? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Dukungan untuk pembebasan Peggy Setiawan alias Peron kembali muncul. Kali ini yang setuju Peggy dibebaskan adalah pengacara senior Otto Hasibuan. Sebab ada alibi yang kuat bahwa Peggy tidak berada di Cirebon saat peristiwa pembunuhan terjadi. Memang tidak ada pilihan lain jika alibi itu terbukti. Peggy semestinya dibebaskan. Apalagi secara sangat berani, Peggy menyatakan tidak bersalah saat pertama kali dirilis oleh penyidik Polda Jawa Barat. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Saya juga mendengar ada orang di media, saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi yang menjadi alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu, katanya si Peggy ini tidak berada di tempat tapi ada di tempat lain. Nah ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, tidak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Nah tinggal alibinya itu betul-betul strong nggak gitu loh. Ya kan, ini kasus sama dengan pernah saya tangani kasus Johnny Sembiring pada tahun 83, 38 tahun yang lalu. Juga alibi. Jadi dituduh dia melakukan pembunuhan di Bogor, ternyata pada waktu bersamaan dia berada di Bandung. Nah ini sama. Ini namanya alibi. Alibi ini kuat sekali. Kalau ini bisa dibuktikan dia berada di suatu tempat lain, ya di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan, saya kira tidak ada alasan dia harus dibebaskan. 3 saksi teman kerjanya Peggy Setiawan, yaitu Suarsono atau Bondol, kemudian Suparman dan Ibnu, itu sudah memberikan kesaksian secara resmi dan sudah dituangkan dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Pada pokoknya kesaksian mereka itu mengatakan bahwa pada saat kejadian Vina Eki itu tanggal 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Jadi mereka itu teman-teman kerjanya. Bondol pada tanggal 27 Agustus 2016 itu mau pulang ke Cirebon, itu diantar oleh Peggy Setiawan, Robi Setiawan, dan Ibnu. Diantar sampai jalan raya, sampai Bondol dapat angkot. Kemudian setelah Bondol dapat angkot, mereka balik lagi ya. Kemudian balik lagi ke Bedeng. Kemudian Bondol pulang ke Cirebon. Nyampe di Cirebon jam 11-an menjumpai kerumunan di jalan raya flyover Jembatan Layang Kepongpongan. Saat itu kabarnya kecelakaan. Kemudian belakangan diketahui kasus pembunuhan Vina Eki. Ya, saya merasa lega karena semua saksi yang menyatakan begitu, ya saya juga tahu waktu kejadian juga anak saya nggak ada di sini.
Misteri pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam masih sangat pekat, nyaris tak terkuak. Sementara itu, orang yang ikut angkat bicara juga semakin banyak, sehingga kasusnya bertambah hiruk pikuk. Itu belum ditambah opini dan spekulasi netizen yang ikut menambah keruwetan. Tapi, semogalah polisi mampu mengurai benang kusut yang membuat kasus ini seperti sulit diselesaikan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.